Peristiwa Tanjung Priok 1984 pada dasarnya berawal dari perselisihan antara masyarakat dengan Bintara, pembina desa, Babinsa. Saat itu, pemerintah Orde Baru melarang paham-paham anti-Pancasila di tengah masyarakat. Di sisi lain, penceramah di masjid dan musala di daerah Tanjung Priok yang kerap mengkritik pemerintah Orde Baru menarik perhatian Babinsa. Para penceramah tersebut mengkritik berbagai kebijakan, seperti pelarangan ceramah tanpa izin, larangan mengenakan kerudung bagi siswi SMA, dan lain sebagainya. Beberapa kajian juga mengandung unsur politik secara spesifik, seperti kritik terhadap pengkerdilan partai Islam dan organisasi Islam. Akibatnya, orang-orang berlatar belakang militer, seperti Babinsa mulai mengawasi dan menertibkan masjid serta musala di kawasan Tanjung Priok, terutama musala Asaadah. Kronologi peristiwa Tanjung Priok 1984 pertama, tanggal 7 September tahun 1984. Pada tanggal 7 September tahun 1984, salah satu anggota Babinsa mendatangi musala Asaadah untuk meminta pengurus musala tersebut mencopot pamflet jadwal pengajian yang berisi tulisan masalah Islam masa Orde Baru. Tindakan ini mulai memicu kemarahan masyarakat yang sedang berada di musala tersebut kala itu. Tanggal 8 September tahun 1984, pada tanggal 8 September tahun 1984, seorang oknum ABRI, Sertu Hermanu, mendatangi musala Asaadah dan meminta pengurus musala untuk menyerahkan pamflet yang sudah dilepas kemarin. Namun, perilaku Sertu Hermanu saat itu tidak terlihat menghormati musala yang menjadi tempat ibadah umat muslim. Ia memasuki musala tanpa melepas sepatu, bahkan menyiram air got ke dinding musala hingga menginjak-injak Al-Quran. Kejadian ini semakin menyulut kemarahan masyarakat. Mereka kemudian membakar motor milik Sertu Hermanu untuk melampiaskan amarahnya. Tanggal 10 September tahun 1984. Pada tanggal 10 September tahun 1984, beberapa jemaah musala Asaadah berpapasan dengan salah satu petugas Koramil, yang juga merupakan rekan Sertu Hermanu. Mereka saling beradu mulut membahas konflik yang terjadi pada tanggal 8 September. Kemudian, adu mulut tersebut ditangani oleh dua orang takmir Masjid Baitul Makmur. Mereka pun diajak untuk merundingkan masalah tersebut di sekretariat masjid. Sayangnya, perundingan itu tidak berakhir dengan baik karena prajurit ABRI menolak masalahnya dianggap telah selesai. Sementara itu, massa sudah berkumpul dan mendengar percakapan di dalam sekretariat. Mereka yang kehilangan kesabaran kemudian membakar sebuah motor milik salah seorang marinir. Aksi ini pun berujung pada penangkapan dua takmir masjid dan dua orang lainnya yang menjadi bagian dari massa. Tanggal 12 September tahun 1984 memasuki tanggal 12 September 1984. Beberapa mubalik melakukan ceramah di tempo-tempo terbuka. Mereka juga menyinggung kecacatan sosial dan politik di era Orde Baru, termasuk membahas aksi yang dilakukan Babinsa dan oknum ABRI pada beberapa hari terakhir. Dalam ceramah itu, salah seorang bernama Amir Baki juga berbicara dengan lantang dengan mengultimatum pihak militer untuk segera membebaskan keempat orang yang ditahan, paling lambat pukul 11 malam. Setelah ceramah selesai dilakukan, sekitar 1.500 orang melakukan aksi demonstrasi menuju kantor Polsek serta Koramil. Beberapa sumber juga menjelaskan bahwa sejumlah pendemo melakukan aksi pengerusakan bangunan-bangunan selama dalam perjalanan menuju kantor Polsek dan Koramil. Saat memasuki jalan protokol, demonstran dikepung oleh kelompok militer dari dua arah. Tak disangka, mereka dihujani dengan tembakan senjata api secara membabi buta. Suasana pun menjadi tidak kondusif. Demonstran mulai berjatuhan, sementara mereka yang selamat segera berhamburan dan pergi menjauhi lokasi. Kala itu, rumah sakit terdekat dilarang untuk menerima korban tembak dari peristiwa Tanjung Priok. Mau tidak mau, korban segera dilarikan ke rumah sakit militer yang berada di tengah kota.